Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suryati Nurlinda dengan NIM D1B124417 Program Studi S1 Farmasi. Saya akan mempresentasikan tugas saya dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam oleh dosen pengampu Bapak Dr. Muammar Asy-Syukur MPD MA dengan judul Isu-isu kontemporer dalam farmasi dari perspektif Islam, tantangan dan solusi syariah untuk praktik farmasi modern. Industri farmasi modern telah mengalami kemajuan pesat dengan munculnya teknologi baru seperti rekayasa genetika, bioteknologi, dan produksi obat-obatan sintesis. Hal ini telah mendorong inovasi dalam pengobatan penyakit yang sebelumnya sulit disembuhkan. Isu-isu seperti penggunaan bahan-bahan tidak halal dalam produksi obat dan teknik rekayasa genetika yang kontroversial menjadi perhatian utama bagi mereka yang terikat dengan nilai-nilai agama, menurut Al-Ghazali 2022. Isu-isu kontemporer yang relevan dari bidang farmasi dalam perspektif Islam diantaranya adalah kehalalan produk, di mana dari kehalalan produk tersebut contohnya seperti bahan baku. Banyak obat atau suplemen menggunakan bahan seperti gelatin yang bisa berasal dari babi atau hewan yang tidak disembelih secara syar'i. Hal ini menjadi perhatian besar dalam menentukan kehalalan produk farmasi. Yang kedua itu penggunaan teknologi modern. Contohnya farmasi bioteknologi. Produk seperti insulin yang berasal dari rekayasa genetika atau vaksin berbasis mRNA dapat menimbulkan pertanyaan terkait kehalalan dan kesesuaiannya dengan nilai-nilai Islam. Isu yang ketiga yaitu penelitian dan pengujian obat. Contohnya seperti uji coba pada hewan. Islam mengajarkan belas kasihan terhadap makhluk hidup, sehingga uji coba pada hewan seringkali diperdebatkan. Apakah ini diperbolehkan dalam konteks kebutuhan manusia menjadi hal yang serius dibahas. Contoh yang kedua yaitu pengujian pada manusia. Studi klinis melibatkan subjek manusia dan perlu dipastikan bahwa semua partisipan memberikan izin secara sadar tanpa ada unsur eksploitasi. Isu selanjutnya adalah tentang ketersediaan dan aksesibilitas obat. Contohnya yaitu keadilan dalam distribusi. Islam menganjurkan keadilan sosial, tetapi dalam praktiknya obat-obatan seringkali lebih mudah diakses oleh kelompok kaya dibandingkan yang miskin. Bagaimana Islam dapat berkontribusi dalam memastikan distribusi yang adil adalah salah satu isu yang penting. Yang kedua yaitu harga obat. Apakah markup harga obat yang tinggi sesuai dengan prinsip Islam, khususnya dalam konteks mendahulukan kemaslahatan umat. Isu selanjutnya yaitu penggunaan obat yang kontroversial. Obat-obatan psikotropika dan narkotika, penggunaan obat ini untuk tujuan medis sering dibolehkan, tetapi potensi penyalahgunaannya harus diawasi secara ketat. Isu yang keenam yaitu vaksinasi dan pandemi. Kehalalan vaksin. Isu kehalalan vaksin COVID-19 menjadi salah satu contoh nyata bagaimana Islam berperan dalam memutuskan penerimaan produk farmasi. Fatwa-fatwa dari lembaga Islam sangat memengaruhi penerimaan masyarakat. Isu selanjutnya yaitu tentang farmasi herbal atau farmasi modern. Banyak masyarakat muslim lebih condong pada obat herbal karena dianggap lebih alami dan sesuai sunnah. Namun, efektivitas dan keamanannya sering tidak diuji dengan standar ilmiah modern. Tantangan bagi farmasi modern adalah mengakomodasi kebutuhan ini tanpa mengabaikan ilmu sains. Pembahasan selanjutnya tentang solusi syariah untuk mengatasi masalah dalam farmasi modern memerlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam, ilmu pengetahuan, dan kebutuhan masyarakat. Solusi yang pertama yaitu peningkatan sertifikasi halal.
Sertifikasi halal global mendorong pembentukan lembaga sertifikasi halal farmasi berskala global yang diakui secara internasional sehingga produk dapat diterima di berbagai negara muslim. Solusi yang kedua yaitu pengembangan obat yang halal dan thayyib. Pemanfaatan teknologi modern memanfaatkan teknologi seperti bioteknologi untuk memproduksi obat yang tidak melibatkan bahan haram. Solusi yang ketiga yaitu etika dan keadilan dalam produksi serta distribusi. Hal yang dibahas di sini yaitu mengenai harga yang adil. Menetapkan kebijakan harga obat yang sesuai dengan prinsip keadilan Islam dapat menghindari eksploitasi terhadap masyarakat miskin. Solusi yang keempat yaitu pendidikan dan literasi kesehatan Islami. Pelatihan farmasi syariah mendidik tenaga farmasi dan profesional kesehatan mengenai prinsip-prinsip Islam dalam farmasi modern. Solusi yang kelima yaitu pengawasan dan kebijakan syariah. Contohnya regulasi pemerintah. Negara mayoritas muslim perlu membuat regulasi yang mewajibkan industri farmasi untuk mengikuti standar syariah. Solusi yang keenam tentang inovasi vaksin halal. Produksi vaksin halal mengembangkan vaksin yang sepenuhnya halal dan dengan bahan-bahan yang tidak meragukan dari perspektif syariah. Keseimbangan antara inovasi dan farmasi dalam Islam sangat penting untuk memastikan bahwa kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan di bidang farmasi tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Islam tidak menolak inovasi, tetapi mengharuskan inovasi tersebut memenuhi kaidah syar'i dan memberikan manfaat yang luas atau maslahah. Berikut ini beberapa pendekatan untuk mencapai keseimbangan antara inovasi dan farmasi dalam Islam. Yang pertama, tentang prinsip dasar Islam tentang inovasi. Di antaranya bermanfaat bagi manusia, tidak melanggar syariat, dan mengedepankan kemaslahatan umum. Yang kedua yaitu pendekatan Islam terhadap inovasi farmasi, yaitu mengedepankan teknologi modern, memenuhi kriteria halal dan thayyib, serta rekayasa genetika yang terarah. Dan yang ketiga yaitu inovasi dalam konteks keberlanjutan. Hal yang dibahas diantaranya obat yang ramah lingkungan dan farmasi yang halal sesuai sunnah. Regulasi produk farmasi halal sangat penting untuk memastikan bahwa obat-obatan yang dikonsumsi oleh umat muslim memenuhi syarat halal dan thayyib, yaitu baik, aman, serta berkualitas. Regulasi ini biasanya melibatkan standar, sertifikasi, dan pengawasan yang dilakukan oleh otoritas terkait di tingkat nasional maupun internasional. Regulasi produk farmasi halal adalah upaya terintegrasi yang melibatkan pemerintah, industri, dan masyarakat. Regulasi ini tidak hanya memastikan produk sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat muslim terhadap produk farmasi. Harmonisasi global dan dukungan teknologi menjadi kunci keberhasilan dalam implementasi regulasi ini. Kesimpulan dari seluruh pemaparan materi ini yaitu farmasi berkelanjutan dalam Islam adalah kombinasi antara inovasi, pelestarian lingkungan, dan penerapan prinsip syariah. Dengan memanfaatkan teknologi modern dan memperkuat regulasi, industri farmasi dapat memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat muslim sekaligus menjaga kelestarian alam untuk generasi mendatang. Islam memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana keseimbangan ini dapat dicapai, yaitu melalui prinsip kemaslahatan, keadilan, dan tanggung jawab terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.